Halo Sobat Mahasiswa, selamat datang di seri pembelajaran akuntansi keuangan bersama saya Kuat Slamet, dosen Politeknik Keuangan Negara STAN. Materi kali ini akan kita bahas adalah materi pada bab 10 tentang Property, Plant and Equipment atau biasa disingkat dengan PPE atau juga bisa disebut dengan aset tetap. Buku yang digunakan pada akuntansi keuangan menengah 1 ini adalah buku Kies, Wigan and Warfield edisi ketiga dan ini merupakan edisi IFRS. Beberapa istilah yang ada di dalam bab ini sudah disesuaikan dengan PSAK 16 tentang aset tetap dan juga PSAK 61 tentang akuntansi hibah pemerintah. Ada 5 pokok bahasan atau tujuan pembelajaran yang akan kita bahas mengenai PPE ini. Yang pertama adalah menjelaskan PPE dan terkait juga dengan bagaimana biaya perolehan atau cost yang terkait. Kemudian yang kedua, mendiskusikan beberapa masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi bunga. Dan yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana perolehan dan penilaian aset tetap dilakukan. Dan yang keempat adalah perlakuan akuntansi untuk biaya setelah tanggal perolehan. Dan yang terakhir, kelima adalah perlakuan akuntansi untuk pelepasan atau disposal aset tetap. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai apa itu PPE dan bagaimana penghitungan biaya perolehannya. PPE merupakan aset yang bersifat tahan lama. Istilah lain yang biasa digunakan adalah aset tetap, yaitu plan asset atau disebut juga dengan fixed asset, di mana PPE memiliki karakteristik digunakan di dalam operasi perusahaan, terutama adalah operasi utama perusahaan, biasa disebut dengan begitu, dan tidak ditujukan untuk dijual. Karena kalau kita membeli aset tetap tetapi ditujukan untuk dijual kembali, maka dia tidak bisa masuk ke dalam aset tetap. Mungkin yang lebih tepat adalah investasi atau pada kasus tertentu dimasukkan sebagai inventory atau persediaan. Kemudian PPE ini bersifat jangka panjang, artinya masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan biasanya atau pada umumnya aset tetap ini didepresiasikan atau disusutkan. Kemudian yang berikutnya, fisik dari aset tetap tadi atau PPE tersebut dikuasai oleh entitas, oleh perusahaan secara substansial atau secara substansi, fisiknya dikontrol atau dikendalikan oleh PPE. Contoh dari PPE ini diantaranya adalah tanah, kemudian struktur bangunan, baik berupa bangunan kantor, pabrik, gudang, dan lain-lain, serta juga bisa berupa peralatan. Bentuknya biasanya berupa mesin, kemudian furniture, dan juga perkakas yang dimiliki oleh entitas. Dan bisa berupa yang lain sepanjang memenuhi karakteristik yang ada di sini. Kemudian bagaimana perolehan aset tetap atau PPE ini? Tentu saja terkait dengan PPE akan ada biaya yang muncul dalam perolehannya dan biaya ini kita sebut dengan biaya perolehan atau cost. PPE bisa diperoleh melalui pembelian, bisa juga diperoleh melalui pembentukan. Nah, contoh pembentukan ini kalau Anda membuat bangunan, membuat gedung itu kan dibentuk atau dibangun. Dan bisa juga PPE diperoleh melalui transaksi pertukaran. Nah, apapun bentuk perolehan PPE tadi, biayanya adalah sejumlah uang tunai atau sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset hingga berada di lokasi di mana perusahaan berada atau di lokasi yang diinginkan dan juga sesuai dengan kondisi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan pada saat berniat untuk membeli PPA tadi. Secara umum, biaya perolehan ini bisa meliputi harga beli, harga pembelian,
Di dalamnya termasuk biaya masuk kalau memang ada, kemudian juga pajak-pajak yang terkait, apakah itu PPN, PPh, pajak impor, dan sebagainya, di mana tentu saja pajak ini tidak dapat dikembalikan karena menjadi hak dari pemerintah, dan dikurangi diskon perdagangan atau trade discount ataupun rabat apabila ada. Kemudian juga meliputi biaya-biaya yang memang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud dari manajemen. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa biaya perolehan tidak semata-mata hanya berupa harga beli saja, tetapi juga bisa berupa biaya-biaya lain yang memang dapat diatribusikan secara langsung hingga aset itu siap digunakan. Perusahaan dapat menilai PPE pada periode selanjutnya. Artinya setelah PPE diperoleh, maka di periode-periode berikutnya, karena memang tadi salah satu karakteristiknya adalah bersifat jangka panjang atau memiliki umur yang lebih dari 1 tahun, maka penilaian pun harus dilakukan pada periode setelah perolehan. Dan metode yang digunakan ada 2, yaitu metode biaya atau cost method, dan yang kedua adalah metode nilai wajar atau fair value method. Untuk fair value method ini juga kadang digunakan metode yang lain, yaitu metode revaluasi atau revaluation method. Nah, untuk yang bawah ini ya tergantung kondisinya, apakah kita sedang menggunakan fair value atau pada kondisi tertentu memang aset tadi perlu dilakukan revaluasi. Mari kita lihat salah satu contoh ya, kita bahas satu persatu bagaimana penentuan biaya perolehan. Yang pertama adalah biaya perolehan pada aset tetap dalam bentuk tanah atau land. Semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah hingga tanah tersebut siap untuk digunakan. Jadi selalu kata-katanya ini ya, siap untuk digunakan. Nah, biayanya bisa meliputi harga beli, sebagaimana tadi sudah disebutkan, dan biaya-biaya lain yang dapat diatribusikan langsung ke aset tersebut, dalam hal ini adalah tanah, hingga tanah itu siap digunakan sesuai dengan niat atau tujuan atau maksud dari manajemen. Nah, jadi selain harga pembelian, di sini bisa berupa biaya pengurusan seperti hak kepemilikan atas tanah, kemudian biaya notaris, dan biaya pendaftaran atas hak tanah ya, terkait untuk mendapatkan sertifikatnya. Kemudian yang ketiga di sana juga termasuk biaya pengupasan kalau memang perlu dilakukan pengupasan atas tanah, biasa disebut dengan grading. Kemudian juga kalau ada pengurukan, seandainya tanah tadi terlalu rendah posisinya dari jalan atau dari lahan sekitar dan perlu dilakukan pengurukan. Kemudian juga kalau ada biaya pengeringan atau draining, misalkan tanah yang dibeli bentuknya sawah yang masih basah dan perlu dikeringkan agar nantinya dapat digunakan untuk misalkan membangun bangunan di atasnya. Dan juga apabila ada biaya pembersihan atau clearing, seandainya di atas tanah tadi ada aset, ada tumbuhan, tanaman yang memang perlu dibersihkan. Kemudian juga termasuk kalau ada ada tanggungan hak gadai, kemudian hipotek atau ternyata sitaan ya atas properti tadi. Kalau Anda memperolehnya pembelian tanah ini, maksudnya adalah ketika tanah tersebut adalah tanah sitaan atau tanah gadai atau tanah hipotek yang perlu Anda bayar. Kemudian juga termasuk perbaikan lahan tambahan yang memiliki umur tidak terbatas, artinya umurnya lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Terkait dengan perolehan tanah ini juga ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, khususnya tadi perbaikan dengan masa pakai yang terbatas. Jadi kalau tadi kan
ada, Anda lihat di sini, saya kembali lagi ke nomor 5, perbaikan lahan tambahan yang memiliki umur tidak terbatas, artinya jangka panjang. Nah, bagaimana kalau misalkan perbaikannya memiliki masa pakai yang terbatas? Contohnya apa? Misalkan di lahan tadi Anda membuat jalan parkir, jalan masuk pribadi, kemudian membuat jalan setapak, membuat pagar, membuat tempat parkir sendiri. Maka apabila ada kegiatan-kegiatan tambahan atau dalam bentuk perbaikan yang masa pakainya terbatas itu artinya satu ketika bisa Anda rubah, jalan masuk pribadi dirubah lagi, jalan setapaknya digeser ke tempat yang lain atau diganti dengan jalan yang lebih besar, yang lebih permanen dan seterusnya, maka perbaikan-perbaikan yang terkait dengan tanah tadi harus dimasukkan sebagai land improvement atau perbaikan tanah. Dan land improvement ini pun nantinya akan disusutkan, didepresiasi. Kemudian tanah yang diperoleh dan dimiliki untuk tujuan spekulasi, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai PPE, tetapi dia harus masuk ke dalam investasi atau investment. Demikian pula kalau ada tanah yang dimiliki oleh perusahaan real estate yang niatnya untuk dijual kembali, maka tanah yang demikian harus diklasifikasikan sebagai persediaan atau inventory. Mari kita lihat bagaimana untuk bangunan, biaya perolehan untuk bangunan. Maka hampir serupa ya seperti tanah tadi, hanya tinggal kita sesuaikan saja. Biaya yang terkait adalah semua pengeluaran. Ya, jadi mencakup semua pengeluaran yang berhubungan langsung dengan perolehan atau akuisisi dari bangunan itu, atau kalau memang Anda harus buat, maka terkait dengan kegiatan konstruksinya. Nah, biaya ini bisa berupa bahan baku, materials, kemudian labor, biaya upah langsung, kemudian juga overhead cost-nya atau biaya selain material dan labor yang terjadi selama proses konstruksi kalau Anda membuat bangunan itu sendiri. Kemudian termasuk fee bagi para profesional dan juga biaya-biaya yang terkait dengan izin mendirikan bangunan atau IMB. Pada pembangunan gedung, perusahaan memperhitungkan semua biaya yang dikeluarkan mulai dari penggalian hingga penyelesaian sebagai bagian dari biaya pembangunan gedung tersebut. Artinya kalau bangunan ini dibuat sendiri, maka prosesnya atau biaya yang diperhitungkan tadi mulai dari proses penggalian, kita tahu penggalian tentu saja untuk membuat fondasi hingga bangunan tadi siap digunakan. Kemudian bagaimana dengan PPE yang lain, yaitu peralatan, equipment. Untuk equipment pun sama pada prinsipnya, menyangkut semua pengeluaran yang terjadi untuk memperoleh peralatan hingga peralatan tadi siap untuk digunakan. Jadi sama ya, baik untuk tanah, kemudian bangunan maupun peralatan pada prinsipnya tidak berbeda. Contohnya adalah biaya pembelian, kemudian biaya-biaya lain yang dapat diatribusikan langsung seperti ongkos angkut, ya, biaya penanganan, kemudian asuransi apabila memang harus dibayarkan biaya asuransinya, kemudian biaya khusus untuk pembuatan pondasi kalau memang peralatan tadi membutuhkan pondasi, ya, karena biasanya ada beberapa mesin yang tergolong berat begitu dan dia membutuhkan pondasi-pondasi khusus. Kemudian biaya perakitan kalau memang perlu dirakit terlebih dahulu dan juga pemasangannya. Serta apabila ada biaya uji coba dan biaya ini dibebankan kepada pembeli, maka biaya pelaksanaan uji coba ini juga dapat dibebankan sebagai biaya perolehan. Ini adalah contoh latihan ya terkait dengan beberapa pengeluaran dan penerimaan yang terkait dengan tanah, land improvement atau perbaikan tanah, bangunan, dan bangunan yang diperoleh untuk digunakan dalam suatu perusahaan atau entitas.
dan Anda diminta untuk mengklasifikasikan. Nanti Anda bisa cermati kembali slide ini, ya saya langsung skip saja. Di sini dicontohkan uang yang dipinjam untuk membiayai kontraktor bangunan itu masuk kemana ya. Di sini jawabnya adalah notes payable dan seterusnya. Ya, ini saya skip. Di sini juga sama ya, ada beberapa contoh kasus yang dilakukan oleh perusahaan dan kemudian dimasukkan ke cost yang mana, apakah land, building, land improvement, dan seterusnya. Ya, ini juga masih sama. Sekali lagi ini saya skip, Anda bisa pelajari sendiri. Nah, kita masuk ke aset yang lain, yaitu aset yang dibangun sendiri. Ya, jadi masuk ke contoh yang paling menarik adalah di bangunan ya. Ketika Anda memperolehnya dengan cara dibangun sendiri. Untuk kasus biaya pembangunan tadi sebenarnya Anda juga bisa menyesuaikan untuk bangunan yang dibeli langsung. Jadi Anda bisa saja kan memperoleh bangunan tanpa harus membangun terlebih dahulu karena sudah siap digunakan. Nah, bagaimana kalau aset tadi harus dibangun sendiri atau dibuat sendiri, self-constructed asset? Nah, maka tadi sudah diungkapkan, gitu, biaya-biayanya meliputi biaya-biaya seperti yang Anda pelajari di akuntansi biaya, sebagaimana ketika Anda akan membuat satu produk begitu, yaitu biaya bahan baku langsung, direct material, kemudian juga upah kerja langsung, direct labor, serta biaya overhead, yaitu biaya yang tidak bisa dimasukkan sebagai biaya bahan langsung dan biaya upah langsung. Untuk biaya overhead ini ada dua cara di sini yang ditawarkan. Yang pertama, tidak memasukkan fixed asset. Kalau di dalam akuntansi biaya disebut dengan variable costing. Dan kemudian yang kedua, memasukkan sebagian dari seluruh biaya overhead ke dalam proses konstruksi. Dan ini yang paling banyak digunakan memang ya. Karena tidak semua biasanya overhead bisa langsung diterapkan ke dalam biaya atau harga pokok produksi karena memang beberapa biaya overhead itu tidak atau belum bisa dihitung pada saat produk tersebut selesai. Silakan Anda cek kembali materi tentang akuntansi biaya. Dan di bagian bawah sudah disebutkan juga bahwa metode kedua digunakan secara luas oleh banyak perusahaan. Dan kita masuk ke topik yang kedua, yaitu terkait dengan kapitalisasi bunga. Maksudnya apa? Ketika Anda membuat bangunan sendiri, tentu saja membutuhkan proses yang cukup lama, dan kemudian biaya atau dana yang digunakan berasal dari dana pinjaman, maka ada konsekuensi yang harus Anda bayarkan terkait dengan pinjaman tadi, yaitu berupa bunga. Nah, bagaimanakah perlakuan bunga yang berasal dari atau sebagai konsekuensi dari dana pinjaman tersebut terhadap cost of building, cost of construction-nya. Nah, ada 3 pendekatan yang dimungkinkan untuk memperhitungkan bunga yang dibayarkan dalam pembiayaan konstruksi. Jadi dalam dana financing of konstruksi ini. Yang pertama, biaya tadi tidak dikapitalisasi. Jadi dianggap tanpa bunga selama konstruksi. Kemudian yang kedua, biaya tadi dikapitalisasi selama proses konstruksi. Tetapi tidak seluruhnya, ya sini ada di tengah, tidak seluruhnya. Kemudian yang ketiga adalah biaya bunga tadi dikapitalisasi seluruhnya. Nah, dari 3 pendekatan ini, jadi perusahaan bisa memilih gitu ya, apakah tidak mengkapitalisasi bunga, kemudian mengkapitalisasi sebagian, saya sebut begitu, dan yang ketiga adalah mengkapitalisasi seluruhnya. Nah, IFRS menetapkan biaya bunga yang dapat dikapitalisasi adalah biaya yang sebagian saja, jadi tidak seluruhnya. Seperti apa? Mari kita lihat. IFRS menetapkan dilakukan kapitalisasi bunga aktual dengan modifikasi.
Kemudian, prosesnya konsistensi atau konsisten dengan biaya historis, dan dalam proses kapitalisasi bunga tadi mempertimbangkan 3 hal, yakni aset yang telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan kapitalisasi, kita sebut dengan aset, aset kualifikasian. Kemudian yang kedua, periode kapitalisasi. Jadi, selain memenuhi syarat juga periode kapitalisasi harus ditetapkan berapa lama dan jumlah yang akan dikapitalisasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aset yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi atau kita sebut dengan aset kualifikasian, yaitu aset yang memerlukan waktu cukup lama untuk disiapkan hingga siap untuk digunakan atau dijual. Digunakan kalau nanti masuk ke aset tetap, dijual berarti misalkan dimasukkan sebagai investasi. Jadi apapun itu, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk aset kualifikasi ini berlaku baik untuk PPE maupun non PPE. Sepanjang aset tadi proses konstruksinya cukup lama. Nah, cukup lama ini relatif ya, bisa bulanan, bisa tahunan. Yang terbaik tentu saja untuk kapitalisasi apabila tahunan ya. Jadi kita bisa melihat dampak bunga terhadap biaya konstruksinya. Nah, maka dia masuk dalam kategori aset kualifikasian. Artinya aset tadi memiliki kriteria atau syarat yang cukup untuk dikapitalisasi bunga dari dana pembiayaan tersebut. Dua jenis aset tersebut yaitu aset dalam konstruksi untuk digunakan sendiri, ini nanti yang akan masuk sebagai PPE, atau aset yang ditujukan untuk dijual atau disewakan, yang dibangun dan diproduksi sebagai proyek terpisah. Kemudian yang kedua terkait dengan periodenya, kapan periode kapitalisasi. Nah, untuk penentuan periode kapitalisasi, clue-nya, petunjuknya adalah dimulai pada saat pengeluaran untuk aset sedang terjadi. Jadi Anda sudah mulai mengeluarkan biaya-biaya. Kemudian juga aktivitas untuk menyiapkan aset yang akan digunakan atau dijual sedang berlangsung. Jadi bukan cuma keluar uang, tapi nggak ada aktivitas, begitu ya. Nah, jadi Anda keluar uang, aktivitasnya sudah langsung dimulai. Contoh yang sederhana, kalau membangun gedung tadi saya katakan membuat pondasi terlebih dahulu. Jadi pada saat proses penggalian, ada proses penggalian itu sendiri dan kemudian ada biaya yang dikeluarkan untuk proses penggalian. Dan kemudian biaya bunganya sudah mulai dihitung, jadi argonya sudah mulai jalan. Dengan catatan, dana yang digunakan untuk pelaksanaan konstruksi ini merupakan dana pembiayaan atau financing atau pinjaman ya mudahnya. Dan periode kapitalisasi ini berakhir ketika asetnya secara substansial itu telah siap. Jadi benar-benar sudah ready ya, sudah siap digunakan oleh perusahaan. Sedangkan jumlah yang dikapitalisasi ketentuannya adalah lebih kecil dari biaya bunga aktual yang terjadi. Ingat sekali lagi kita sedang membahas di mana dana yang digunakan untuk proses konstruksi ini adalah dana pinjaman, begitu ya. Dan kemudian lebih kecil juga dari biaya bunga yang dapat dihindari, yang avoidable, yaitu jumlah biaya bunga selama periode yang secara teoretis dapat dihindari apabila perusahaan tidak melakukan pengeluaran untuk aset tersebut. Jadi seandainya perusahaan tidak meminjam, di mana dana tadi digunakan untuk proses konstruksi, kan berarti seharusnya tidak ada biaya bunga ya. Nah, ini disebut dengan avoidable interest. Seperti apa sih yang dimaksud dengan biaya bunga yang dapat dihindari? Nanti kita lihat di dalam contoh. Nah, sebelum membahas contoh, ini juga perlu diketahui bahwa ada yang disebut dengan akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang. Jadi sebelum kita mengkapitalisasi, Anda juga perlu menentukan sebenarnya pengeluaran rata-rata tertimbang itu seperti apa. Mengenai rata-rata tertimbang juga sudah dibahas di bab yang lalu ya.
terkait dengan persediaan. Di sana ada rata-rata tertimbang, ada rata-rata bergerak atau moving average. Di sini yang kita gunakan adalah weighted average atau rata-rata tertimbang. Dalam menghitung akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang, perusahaan akan melakukan pembobotan. Jadi perusahaan akan membobot pengeluaran konstruksi dengan jumlah waktu atau bagian dari 1 tahun atau periode akuntansi. Ini asumsinya dalam 1 tahun. Jadi range yang kita gunakan adalah tahunan karena bunga biasanya dihitungnya tahunan. Yang dapat dikenakan biaya bunga atas pengeluaran tersebut. Seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, ini contohnya. Ya, asumsikan Hanren Group memutuskan untuk membangun gudang yang diperkirakan membutuhkan waktu selama 17 bulan. Jadi cukup lama, memenuhi kriteria ya karena waktu persiapannya cukup lama. Dan pembangunan dilakukan mulai tahun 2019. Selama tahun 2019 tersebut, perusahaan melakukan pembayaran kepada kontraktor, yaitu sebesar 240 pada tanggal 1 Maret, kemudian 480 pada tanggal 1 Juli, dan 360 pada tanggal 1 November. Jadi Anda perhatikan di mana pengeluarannya tidak dilakukan sekaligus pada satu tanggal tertentu, misalkan di depan atau di akhir, tapi dilakukan secara bertahap. Nah, pengeluaran yang seperti ini harus kita buat penghitungan pengeluaran rata-rata tertimbangnya. Caranya, ya kita tinggal ambil bagian bulan dalam 1 tahunnya. Contoh seperti ini. Ada satu pengeluaran tadi dilakukan pada tanggal 1 Maret nilainya 240. Maka kalau kita hitung dalam 1 tahun, pengeluaran pada tanggal 1 Maret ini memiliki manfaat selama 10 bulan, yaitu mulai 1 Maret sampai dengan 31 Desember. Berarti periode kapitalisasinya atau weighted-nya atau tertimbangnya adalah 10/12. 240 dikalikan 10/12, weighted average-nya adalah 200. Demikian pula untuk yang tanggal 1 Juli, senilai 480, kita hitung saja dari Juli, Agustus, September, Oktober, sampai dengan Desember. Maka waktu yang digunakan adalah 6 bulan. Maka Anda bisa gunakan weighted average-nya 6/12. Hasilnya adalah 240. Sedangkan untuk pengeluaran yang 1 November senilai 360.000 ini berarti dia hanya 2 bulan, November dan Desember. Nah, sehingga weighted-nya atau bobotnya adalah 2/12. Nilainya adalah 60.000 sehingga kalau ditotalkan weighted average accumulated expenditures-nya adalah 500.000. Jadi meskipun total pengeluaran secara tunai adalah 1,08 gitu ya atau 1.080.000, tetapi kalau kita lihat dari pembobotan bulannya ternyata weighted average-nya hanya 500.000. Nah, untuk apa penghitungannya? Nanti ini terkait dengan penghitungan kapitalisasi bunga. Karena tentu saja bunga yang nanti terkait, bunga yang akan dihitung, terkait pula dengan kapan dana tadi dikeluarkan. Karena kita nggak bisa hitung, contoh yang 1 Maret, bunganya disamakan dengan pengeluaran 1 November. Itu tidak bisa demikian. Kenapa? Karena manfaat terhadap bangunan tadi atau proses konstruksi tadi kan berbeda jumlah bulannya. Nah, kemudian yang kedua kita lihat juga bagaimana penggunaan suku bunganya. Jadi kalau tadi adalah weighted average-nya, pengeluaran dalam bentuk rata-rata tertimbang. Yang kedua perlu kita lihat adalah suku bunga yang digunakan yang mana. Perusahaan bisa memilih suku bunga yang paling pas. Nah, akuntansi keuangan menawarkan ada 2 ya. Untuk bagian akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang yang tadi barusan kita bahas, yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang dipinjam khusus untuk membiayai pembangunan aset, maka digunakan tingkat bunga yang timbul dari pinjaman tersebut. Jadi dari dana pinjaman. Artinya gini,
kita tahu bahwa ada sejumlah uang ini uang dari pinjaman dan uang ini benar-benar digunakan untuk proses pembangunan. Maka biaya persentase atau suku bunga dari biaya pinjaman tadi bisa langsung digunakan untuk menghitung biaya tadi, biaya pengeluaran konstruksi tadi. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa menggunakan suku bunga yang lain, yaitu untuk bagian akumulasi pengeluaran rata-rata timbang yang lebih besar daripada hutang yang terjadi yang khusus untuk membiayai pembangunan aset, maka digunakan rata-rata tertimbang dari suku bunga yang ada. Ya, jadi yang pertama Anda bisa langsung gunakan suku bunga dari pinjaman tersebut. Yang kedua, Anda menghitung rata-rata tertimbang suku bunga. Seperti apa rata-rata tertimbang suku bunga? Ya prinsipnya sama seperti rata-rata tertimbang untuk pengeluaran atau akumulasi pengeluaran tadi. Dan nanti kita hitung ya seperti apa contohnya. Mari kita lihat contoh penghitungan suku bunga untuk yang tertimbang. Berikut ini adalah perhitungan tingkat kapitalisasi atau suku bunga rata-rata tertimbang untuk utang yang lebih besar daripada jumlah yang dikeluarkan khusus untuk membiayai pembangunan aset. Kalau Anda masih bingung, yang dimaksud dengan jumlah yang dikeluarkan secara khusus untuk membiayai pembangunan aset seperti apa? Nanti kita lihat contoh yang lebih komprehensif ya. Nah, sementara mari kita lihat bagaimana menghitung suku bunga tertimbangnya. Nah, misalkan di sini ada beberapa sumber dana untuk digunakan dalam pembiayaan bangunan ya. Yang pertama adalah ada notes ya, surat utang 2 tahun jangka waktunya dan Anda lihat suku bunganya 12%. Yang kedua adalah obligasi 10 tahun, Anda lihat bunganya 9%. Jadi beda, ada yang note 12% dan bonds 9%. Yang ketiga ada bonds juga, obligasi juga, tapi masanya cukup panjang, 20 tahun, dan bunganya pun berbeda, 7,5%. Nah, Anda bisa lihat sumber dananya berbeda, ada notes 2 tahun, bonds 10 tahun, dan bond 20 tahun, dan suku bunganya pun berbeda-beda. Nah, kalau Anda menggunakan sumber dana yang seperti ini, jadi sumbernya beda-beda dan suku bunga juga beda-beda, maka kalau Anda diminta menghitung suku bunga rata-ratanya, ya Anda gunakan suku bunga rata-rata tertimbang. Seperti apa penghitungannya? Ya Anda tinggal hitung saja berapa bunga dari setiap, berapa nominal dari bunga dari setiap pokok hutang. Untuk yang pertama pokok utang 600, bunganya 12%, maka bunga per tahunnya adalah 72.000. Untuk pokok hutang 2 juta, suku bunganya 9%, maka bunganya 180. Kemudian untuk pokok hutang 5 juta, bunganya 7,5%, maka bunga per tahunnya adalah 375. Nah, Anda tinggal jumlahkan, total bunganya adalah 627, sedangkan pokok hutangnya atau prinsipalnya adalah 7,6 juta. Nah, maka dari sana Anda bisa menghitung rata-rata dari bunga ini atau kita sebut dengan weighted average-nya, yaitu tinggal Anda bagi berapa total bunga dibagi dengan total pokok hutang atau prinsipal. Hasilnya adalah 8,25. Jadi dengan kata lain ini yang 12, 9, dan 7,5% ini apabila dirata-ratakan secara weighted, hasilnya adalah 8,25%. Kalau Anda menggunakan rata-rata biasa, bagaimana? Ya Anda tinggal tambahkan saja 12%, ditambah 9%, ditambah 7,5% dibagi 3, itu rata-rata biasa. Tapi itu tidak pas untuk atau tidak tepat untuk digunakan. Kenapa? Karena prinsipalnya berbeda. Di sana ada 600, 2 juta, dan 5 juta. Bagaimana kalau prinsipalnya sama-sama 1 juta misalkan? Nah, itu Anda bisa gunakan yang tadi ya rata-rata biasa 12 tambah 9 tambah 7,5 dibagi 3. Karena Anda gunakan model weighted average ini hasilnya pun akan sama ya ketika prinsipalnya sama. Mari kita lihat contoh komprehensifnya. Pada tanggal 1 November 2018, Sala Company mengontrak paver
construction untuk membangun gedung seharga 1,4 juta di atas tanah, di mana tanah tadi harganya adalah 100.000. Dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Salah melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi paver ini selama tahun berjalan, yaitu 2019. Di tanggal 1 Januari dia membayar 210 ini sudah termasuk pembelian tanah senilai 100.000. Kemudian di tanggal 1 Maret dia membayar 300.000, tanggal 1 Mei dia membayar 540, di tanggal 31 Desember dia bayar 450. Tadi 540 ya untuk 1 Mei dan totalnya adalah 1,5. Kemudian Anda bertanya, loh Pak, kok total 1,5 padahal bangunannya 1,4. Ya, karena ada harga tanah sebesar 100 yang masuk di dalam 1,5 ini. Atau 1,5 ini sebenarnya terdiri dari tanah 100 dan biaya bangunan 1,4. Dan Anda perhatikan pengeluarannya beda-beda ya, temponya atau waktunya. Jadi 1 Januari, 1 Maret, 1 Mei, 31 Desember. Sehingga kalau Anda diminta menentukan berapakah rata-rata pengeluaran, ya Anda harus menggunakan yang rumus sebelumnya, yaitu rata-rata tertimbang dari pengeluaran. Kemudian paver construction ini menyelesaikan bangunan yang siap untuk ditempati oleh perusahaan, oleh Salah, di tanggal 31 Desember 2019. Maaf, berarti 1 tahun ya. Salah memiliki utang berikut ini per 31 Desember 2019. Jadi di tanggal 31 Desember kita mendapatkan informasi bahwa untuk membangun gedung tadi ternyata dananya bersumber dari pinjaman. Ada 3 jenis pinjaman. Yang pertama adalah specific construction debt, yaitu hutang yang memang khusus untuk pembangunan gedung, yaitu bunganya 15%, bentuknya adalah notes 3 tahun. Dan di sana dikatakan dana pinjaman ini sebenarnya sudah mulai diperoleh perusahaan per 31 Desember 2018 dan bunganya dibayar tahunan ya per 31 Desember. Berapa nilainya? Yaitu 750.000 prinsipalnya atau pokok pinjamannya. Kemudian karena dananya tadi kan diperkirakan 1,5 ya, maka tentu saja kan nggak cukup. Jadi dana yang memang secara khusus untuk konstruksi tadi ternyata hanya 750, berarti kan masih kurang. Nah, sisanya yang 750 lagi, karena totalnya tadi 1,5 atau 1.500.000, diambil dari hutang lain-lain yang memang tidak secara khusus ditujukan untuk konstruksi tadi. Yaitu notes payable 5 tahun dengan bunga 10%. Di sini sudah mulai dipinjam mulai 31 Desember 2015. Bunganya juga dibayar tahunan. Kemudian ada bond 10 tahun, bunganya 12%. Ini juga sudah mulai ada sejak tahun 2014. Jadi ada 2 sumber hutang lain ya yang memang dimiliki oleh perusahaan. Artinya 750 tadi itu berasal dari 2 jenis hutang ini ya. Apakah 550 plus 200, jadi 550 nomor 2 ini plus 200, atau mungkin 500 dari 600 ini dan 250 dari 250 dari 550 yang di atas ya kita tidak tahu, tetapi 750 sisanya berasal dari 2 sumber ini, kira-kira begitu. Dan kita nggak bisa membedakan uang tunai itu berasal dari yang mana, karena diasumsikan kita tidak bisa mengidentifikasi langsung ya. Kalaupun misalkan tadi kan 1,5 juta, 1.500.000, dana pinjaman khususnya 750 kurang 750 kan begitu. Kalaupun Anda gunakan seluruhnya dari yang 550, tetap saja Anda masih kurang 200, berarti Anda ambil dari sini. Kalaupun Anda gunakan dulu yang uang 600 ini dari sumber yang ketiga, berarti Anda masih kurang juga 250 kan? Dan berarti Anda ambil dari yang nomor 2 dan seterusnya. Jadi kita tidak tahu bagaimana menghitung atau sumbernya gitu ya. Sehingga
Sebaiknya untuk yang other debt ini ya nanti Anda gunakan weighted average. Jadi suku bunganya kita gunakan suku bunga weighted. Mari kita hitung. Yang pertama kita hitung dulu rata-rata tertimbang untuk akumulasi pengeluaran sebagaimana tadi yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Jadi perhatikan pembobotannya ya. Jadi Anda cukup melihat ini kapan pengeluaran itu mulai dilakukan. 1 Januari. Nah, 1 Januari berarti manfaatnya di tahun itu berapa lama? Tentu saja adalah 12 bulan. Berarti weighted-nya adalah 12 per 12. Kemudian 1 Maret, ya Anda hitung, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya sampai Desember, itu adalah 10 bulan, berarti 10 per 12. Kemudian 1 Mei, berarti dia memiliki manfaat 8 bulan di tahun itu, berarti 8 per 12. Nah, 31 Desember bagaimana? 31 Desember itu persis pada akhir tahun. Jadi meskipun Anda keluarkan sejumlah uang tertentu, di sini 450, ya weighted-nya 0, ya karena 0 per 12 begitu ya, sehingga dia tidak masuk ke dalam weighted. Nah, dan kemudian Anda kalikan seperti yang tadi sudah dibahas ya, Anda kalikan totalnya 820, maaf, kemudian prinsipalnya 1.500.000 ya, Anda tinggal bagi 820 dibagi 1,5 juta, maka itulah weighted average untuk akumulasi pengeluarannya. Ya, seperti ini. Dan kemudian weighted, oh ya maaf, kembali ke sini ya. Kalau Anda perhatikan, ini karena tadi saya lupa ya, angkanya kan 750 tadi ya, dana yang digunakan untuk atau bersumber dari, maaf kita kembali ke sini, ini ya. Jadi dana yang digunakan secara khusus ya, itu hutang, dana pinjaman yang digunakan secara khusus konstruksi hanya 750. Ternyata weighted average-nya kan 820. Artinya ada sebesar berapa nih? 70.000 ya. 70.000 ini nanti berasal dari other debt ya. Jadi dari sumber dana hutang yang lain. Nah, maka nanti kita hitung juga suku bunganya ya, seperti ini. Jadi dari 820 tadi, ini adalah weighted average-nya ya. 750.000 ini kita bisa kalikan langsung dengan suku bunga spesifik debt ya. Tadi spesifik debt-nya kan 15%. Nah, sedangkan yang 70.000 ini kan berasal dari other debt. Jadi bukan sumber dana yang memang ditujukan atau pinjaman yang memang ditujukan untuk konstruksi tadi. Nah, maka Anda harus tentukan terlebih dahulu berapa suku bunga rata-rata tertimbangnya. Jadi Anda hitung seperti ini ya. Jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi berapakah bunga untuk yang notes 5 tahun ini dan 10% dan bond 10 tahun 12%. Jadi di sini Anda hitung bunganya 55 dan 72, totalnya 127, prinsipalnya totalnya 1150, ya Anda bagi hasilnya adalah 11,04 ya. Nah, 11,04 inilah yang kita sebut dengan suku bunga rata-rata tertimbang. Nah, maka yang 70.000 yaitu 820 dikurangi 750 ini kita kalikan dengan rata-rata tertimbang dari suku bunga tersebut. Maka hasilnya untuk yang 750 kalikan 15%, ini adalah bunganya 112.500, dan untuk yang 70.000 bunganya hanya 7.728. Totalnya adalah 120.228. Ini yang kita sebut dengan avoidable interest atau bunga yang dapat dihindari. Nah, sehingga sebenarnya begini yang dimaksud dengan avoidable interest itu. Seandainya perusahaan tidak membuat konstruksi ini, maka perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya bunga seperti ini. Atau lebih ekstrimnya, lebih spesifiknya adalah apabila perusahaan tidak minjam uang untuk proses pembangunan gedung ini, maka tidak akan ada bunga sebesar 120.228 ini. Nah, itu disebut dengan avoidable interest ya. Tapi kemudian kalau Anda bertanya, tapi kan Pak kita butuh dana untuk mengerjakan bangunan tadi, ya maka Anda konsekuensinya mengeluarkan biaya bunga yang sebenarnya tidak perlu Anda keluarkan seandainya Anda tidak meminjam. Nah, ini kan
asumsi ya. Nah, kemudian kita tentukan bunga sebesar ini, manakah yang akan dikapitalisasi. Ya, karena ada 2 bunga, yaitu affordable interest dan bunga yang real dibayarkan oleh perusahaan. Nah, mari kita menghitung bunga aktualnya yang mewakili jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi pada tahun 2019. Tadi kita memiliki 3 jenis hutang, ya, sumber pendanaan, yaitu construction note, note yang khusus untuk proses konstruksi ini. Bunganya adalah 112.500, yaitu 750 kalikan 15% bunga per tahun. Untuk notes 5 tahun bunganya 55.000 dan bonds 10 tahun bunganya 72.000 atau total bunganya adalah 239.500. Berarti kita punya 2 angka bunga ya, yaitu bunga aktual 239.500 dan tadi bunga yang avoidable yang dapat dihindari yaitu 120.228. Nah, pertanyaannya dari 2 ini mana yang akan kita gunakan sebagai bunga yang dikapitalisasi? Nah, maka ketentuannya adalah biaya bunga yang dikapitalisasi oleh Salah adalah yang lebih rendah antara 120 tadi dengan yang 239.500 ini. Nah, maka jawabannya berarti adalah yang paling rendah yaitu yang avoidable interest. Atau dapat disimpulkan secara sederhana, bunga yang dikapitalisasi adalah perhitungan dari avoidable interest yaitu sebesar 120.228. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari total bunga yang dibayarkan pada tahun 2019 sebesar 239.500, sebesar 120.228 lah yang dapat dikapitalisasi menjadi bagian dari biaya perolehan bangunan tersebut. Sehingga jurnalnya kalau Anda perhatikan bagi Salah ketika dia mengeluarkan sejumlah uang pada tanggal 1 Januari, ya tadi nilainya 210, 100 merupakan harga tanah dan sisanya merupakan harga bangunan. Jadi Anda bisa mendebit land 100, kemudian building, atau Anda juga bisa menggunakan CIP. CIP itu construction in progress. Ya. Biasanya sih yang paling lazim Anda gunakan CIP. Kenapa? Karena construction in progress ini menggambarkan bahwa Anda sedang membangun sebuah konstruksi dan belum selesai. Ya. Tapi kalau Anda buildings, seolah-olah sudah selesai. Jadi silakan Anda boleh gunakan building, akun building, atau akun construction in progress. Untuk tanggal 1 Maret, 1 Mei sama jurnalnya building dan cash, nilainya saja yang berbeda. Sedangkan untuk 31 Desember gitu ya, selain Anda mencatat pengeluaran untuk bangunan tadi, yaitu building debit kreditnya cash ini, Anda juga mencatat kapitalisasi bunga. Bunga yang Anda bayarkan adalah sebesar 239.500 untuk tahun 2019, namun yang dapat dikapitalisasi ke dalam bangunan atau construction in progress adalah 120.228 sebagaimana hitungan sebelumnya. Nah, sisanya tetap dicatat sebagai interest expense, seperti itu. Dan ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh Salah ya terkait dengan kapitalisasi bunga tadi. Jadi kalau kita perhatikan di income statement nanti akan muncul seperti ini, ada income from operation, kemudian ada other expenses and losses. Nah, di dalam other expense losses ini ada interest expense sebesar 239.500 dikurangi bunga yang dikapitalisasi atau capitalized interest. Karena tadi kita tahu yang masuk sebagai interest expense hanya atau yang dicatat sebagai interest expense hanya 119.272. Jadi dari sini terungkap secara jelas ya bahwa dari bunga sebesar 239.500 ada sebesar 120.228 yang dikapitalisasi ke dalam bangunan. Oh ya, jangan lupa nanti biasanya untuk kondisi seperti ini akan ada keterangan ya di dalam notes to
financial statement. Ini adalah tambahan ya, yaitu isu-isu khusus terkait dengan kapitalisasi bunga. Nah, untuk pengeluaran tanah, jika tanah dibeli sebagai lokasi untuk suatu struktur bangunan, maka biaya bunga yang dikapitalisasi selama periode konstruksi adalah bagian dari biaya bangunan. Jadi bukan masuk ke dalam tanah. Dengan kata lain, eh, eh, kapitalisasi bunga tadi tidak akan masuk ke tanah, tapi masuknya ke bangunan. Sebaliknya, jika perusahaan mengembangkan tanah, ini perusahaan properti ya, untuk penjualan kafling, real estate, maka hal ini masuk ke dalam biaya bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Kenapa? Karena memang Anda fokusnya di tanah, sedangkan yang di atas ini fokusnya ke bangunan. Dan kemudian terkait dengan pendapatan bunga, secara umum perusahaan tidak boleh meng-offset atau saling hapus pendapatan bunga dengan biaya bunga kecuali diperoleh dari pinjaman tertentu. Jadi kalau misalkan pada tahun berjalan selain Anda mengeluarkan bunga, Anda ternyata juga mendapatkan bunga gitu ya. Maka pendapatan bunga itu tidak di-offset ya, tidak disaling hapuskan. Kita masuk ke tema yang ketiga, yaitu penilaian PPE, yaitu bagaimana perolehan dan penilaian dari aset tetap atau PPE. Perusahaan harus mencatat PPE pada nilai wajar dari apa yang mereka berikan, jadi mereka serahkan, contohnya tadi membayar sejumlah uang, ya harga pembelian, kemudian ditambah dengan biaya-biaya lain yang dapat diatribusikan langsung. Atau perusahaan juga bisa mencatat PPE sebesar nilai wajar aset yang diterima. Mana yang memiliki bukti yang paling jelas. Jadi kalau ada dua alternatif seperti ini, begitu ya, maka pilihannya mana yang paling jelas. Tapi kalau hanya ada satu, bagaimana Pak? Ya kita gunakan salah satunya. Contoh misalkan Anda beli aset tetap, ya berarti yang nomor satu tuh, yang paling atas ini yang paling mungkin. Karena waktu Anda beli kan ada faktor pembelian atau invoice, ya ada tanda terima dan seterusnya. Anda bayar pajak, ada buktinya. Anda bayar biaya asuransi, ada buktinya. Anda bayar biaya ini, biaya itu, ada buktinya. Maka nomor satu. Nah, sementara kalau misalkan Anda mendapatkan aset, tapi Anda nggak beli, karena melalui transaksi tertentu, misalkan pertukaran aset. Nah, maka tentu saja, misalkan ya, diasumsikan Anda nggak punya data tentang harga beli dan sebagainya, ya maka kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu berdasarkan nilai wajar aset yang diterima. Bagaimana kalau dua-duanya ada datanya? Ya ini, ya kembali ke yang warna biru tadi, mana yang memiliki bukti paling jelas. Nah, karena ada kata paling, berarti tentu saja kan hanya salah satu ya, nggak mungkin dua-duanya paling gitu. Seperti apa? Mari kita lihat contohnya. Nah, sebelum kita lihat contoh, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan juga terkait kasus ini ya. Jadi kalau seandainya ada diskon tunai, yaitu potongan atas pembayaran segera, ini perlu diperhatikan. Kemudian juga kalau ada kontrak pembayaran yang ditangguhkan, yaitu aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang dinilai sebesar nilai saat ini atau present value atau biasa disebut juga dengan nilai kini dari imbalan yang dipertukarkan. Kemudian juga bagaimana kalau Anda membelinya secara lamsam sekaligus ya. Alokasikan total biaya di antara berbagai aset yang dibeli berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya. Ya, contoh yang lamsam bagaimana Pak? Ya Anda beli mesin gitu ya. Kalau Anda beli satuan harganya sekian, tapi karena Anda belinya dalam jumlah yang sekaligus gitu ya, karena memang Anda beli dari apa namanya semacam diskon fair gitu ya. Jadi ada satu contoh yang simpel begini, ada satu restoran yang sudah tidak beroperasi, dia menjual seluruh peralatan restorannya dengan satu harga. Ya, di sana ada peralatan masak, kemudian ada peralatan yang terkait dengan layanan konsumen, kemudian ada meja, kursi, dan sebagainya itu dijual secara sekaligus. Nah, maka kalau Anda membeli seluruh peralatan restoran tadi dengan satu harga,
padahal jenis asetnya berbeda-beda, itu disebut dengan pembelian lump sum. Nanti pada saat Anda mencatat, ya Anda harus mengalokasikan ke masing-masing item. Jadi kursi atau furniture itu berapa nilainya, kemudian peralatan dapur berapa, kemudian kalau ada mesin ya, misalkan mesin kopi, ya, mesin pembuatan kopi itu berapa, dan seterusnya. Jadi harus dipisah. Dan kemudian juga kalau seandainya perolehan PPE tadi terkait dengan penerbitan saham. Nah, maka untuk penerbitan saham ini lebih mudah ya, khususnya saham yang sudah diperdagangkan di bursa efek, kita bisa gunakan harga pasar saham yang diterbitkan. Di mana harga pasar saham yang diterbitkan tadi merupakan harga wajar, yang bisa digunakan sebagai harga wajar dari biaya perolehan properti tersebut. Nah, sehingga memang untuk kasus yang nomor 3 ini atau topik ketiga ini pada umumnya memang terkait dengan pertukaran aset ya. Ada 2 jenis sebenarnya pertukaran aset, ada pertukaran aset moneter dan ada pertukaran aset yang non moneter. Nah, kita bahas pertukaran aset yang non moneter. Non moneter itu artinya tidak terkait dengan adanya uang ya, tidak ada cash di dalam transaksi ini. Pada umumnya dihitung berdasarkan nilai wajar aset yang diterima atau nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, mana yang memiliki bukti paling jelas. Bukti ini bukti transaksi ya, jadi buktinya harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, perusahaan harus mengakui segera setiap keuntungan dan kerugian. Jadi kalau dari transaksi ini kalau terjadi gain, maka gain itu diakui. Demikian pula kalau terjadi loss, kerugian, maka langsung diakui. Khususnya ketika transaksi memiliki substansi komersial. Apa itu substansi komersial? Nah, satu pertukaran aset non moneter ya memiliki substansi komersial apabila arus kas masa depan dari perusahaan tadi berubah. Ya, jadi akibat dari transaksi pertukaran tersebut maka mengubah cash flow atau arus kas masa datangnya. Maksudnya gimana? Contoh, misalkan Anda menukar mesin lama dengan mesin baru, gampangnya begitu. Nah, ketika Anda menggunakan mesin lama, cash flow-nya sebut saja seperti ini gitu ya, seperti katakanlah arusnya tertentu begitu ya. Uang yang masuk nggak terlalu besar. Tapi ketika Anda menggunakan mesin yang baru, sangat produktif gitu ya. Jadi produk yang Anda buat juga lebih banyak sehingga arus kasnya meningkat. Jadi kalau misalkan ya dengan mesin lama rata-rata Anda terima cuma 100.000 misalkan, maka dengan menggunakan mesin yang lama Anda bisa mendapatkan pendapatan rata-rata katakanlah 250.000. Nah, berarti kan arus kasnya berubah. Nah, karena ada perubahan inilah maka kita sebut dengan memiliki substansi komersial. Jadi ini memang nih harus dicek ya kepastiannya seperti apa. Ketika memang berubah, maka disebut dengan ada substansi komersial. Nah, kalau tidak berubah, Anda mengganti mesin lama dengan mesin baru dan ternyata arus kasnya sama saja, ya maka dianggap tidak ada substansi komersial. Hanya pertanyaannya kemudian, kalau Anda mengubah dari mesin 1 ke mesin 2, tetapi kemudian tidak ada dampak bagi Anda secara bisnis, lantas pertanyaan adalah mengapa Anda mengubah mesin itu gitu loh. Karena Anda biasanya kan mengubah mesin itu atau mengubah peralatan ya, dengan maksud untuk mendapatkan yang lebih baik tentunya seperti itu kan. Nah, sehingga kalau Anda mengubah kemudian tidak ada perubahan, mengubah peralatan atau mesin atau PPE lah kita sebut, tapi kemudian arus kasnya tidak berubah, maka ini perlu dipertanyakan ada apa gitu. Nah, mudahnya jika posisi ekonomi kedua belah pihak itu berubah, posisi ekonomi berarti kan terkait dengan pendapatan ya, maka transaksi tersebut dipandang memiliki substansi komersial. Dan di bawah nih di kotak ini diberikan panduan ya, ada jenis perubahannya. Exchange has commercial substansi. Jadi ada substance, ada substansi komersialnya, maka apabila terjadi gain and loss, dia langsung diakui segera, immediately.
Nah, bagaimana kalau dia tidak memiliki substansi komersial, lack of commercial substance, maka gain loss yang terjadi akan ditangguhkan. Nah, hanya saja di sini perdebatannya adalah menentukan apakah transaksi ini komersial atau tidak komersial. Itu PR besarnya. Mari kita lihat contoh ya, ketika perusahaan melakukan pertukaran aset non moneter dan ternyata kondisinya merugi. Jadi dengan menukar aset, perusahaan malah rugi. Dan di sini diasumsikan pertukaran asetnya memiliki substansi komersial. Perusahaan akan mengakui kerugian jika pertukaran memiliki substansi komersial. Alasannya, perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara dengan kasnya. Apabila kerugian tersebut ditangguhkan, maka nilai aset tadi akan menjadi overstated atau lebih saji. Itu alasannya ya. Kalau seandainya rugi, kemudian ruginya tidak diakui segera atau ditangguhkan kita sebutnya. Sehingga ini alasannya ya. Jadi ketentuannya adalah ini. Kalau rugi, maka rugi harus diakui segera. Contoh, information processing PA menukar mesin bekasnya dengan model baru di Jarrod Business Solution (NV). Pertukaran memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku 8.000. Jadi perusahaan information processing ini punya mesin bekas, nilai bukunya atau book value-nya adalah 8.000, di mana biaya awalnya, cost awalnya adalah 12 dikurangi dengan akumulasi penyusutan 4. Ya, 12.000 dikurangi 4.000 sama dengan 8.000. Nah, dan mesin ini memiliki nilai wajar itu hanya 6.000. Jadi nilai bukunya 8.000 tapi fair value-nya hanya 6.000. Mesin model baru memiliki harga 16.000. Nah, untuk mesin bekas ini Jarrod sebagai pihak yang memperoleh mesin bekas ya dan menyerahkan mesin yang baru memberi harga subsidi atas tukar tambah ini senilai 9.000. Nah, untuk kasus seperti ini bagaimanakah information processing menghitung biaya atas aset baru yang diterimanya? Ini kan pertukaran ya, mesin bekas menjadi mesin baru. Mesin bekas punya harga wajar dan juga punya nilai buku. Dan kemudian Jarrod sebagai pihak yang menerima pertukaran tadi, jadi menerima mesin lama dan ditukar dengan mesin baru, itu memberikan nilai subsidi sebesar 9.000. Nah, maka cara menghitung berapakah kos mesin baru tadi, itu tidak bisa menggunakan ini. Ya, jadi nggak bisa Anda pakai, kan harga mesin barunya 16.000, ya itu aja Pak yang kita pakai. Atau nilai subsidi yang dari kasih Jarrod kan 9.000 Pak, kita pakai itu. Tidak demikian. Ya, maka kita harus hitung. Yang pertama, berapa harga baru mesin tadi? Ya, harga mesin baru tadi adalah 16.000. Kemudian berapa nilai pertukarannya atau biasa disebut dengan trade-in-nya, trade-in allowance. Trade-in allowance itu semacam nilai subsidi ya tadi ya, nilai subsidi tukar tambahnya adalah 9.000. Berarti nanti ada jumlah kas yang harus dibayar ya, yang terhutang di sini due. Jadi ada cash payment due. Jadi sisanya itu harusnya kan dibayar. Di sini memang misalkan tidak ada uang tunai yang terkait, tapi diasumsikan kalau mesin barunya adalah 16.000 dan mesin lama dihargai 9.000, berarti sisanya ini kan cash payment harusnya ya. Jadi harusnya dia bayar uang tunai itu 7.000. Nah, sementara fair value dari mesin yang lama, jadi kita gunakan fair value 6.000. Nah, maka 7 dan 6.000 ini, 7.000 dan 6.000 inilah yang akan kita catat sebagai cost dari mesin baru. Pak, tadi ada cash payment due tuh, apakah kita bayar? Ya, kalau memang tadi non-moneter, ini kan pertukaran aset non-moneter, berarti nggak ada uang yang terkait. Jadi ini seolah-olah 7.000 ini kan Anda bayar kalau Anda transaksi biasa. Karena ini pertukaran, ya tidak ada uang. Nah, sehingga 13.000 inilah yang akan dicatat sebagai cost of new machine. Lantas jurnalnya gimana? Nah, jurnalnya Anda akan mendebit equipment sebesar 13.000, kemudian mengkredit
equipment yang baru ya, biasanya ada tulisan new begitu supaya ada keterangannya, dan kemudian mengkredit yang old ya sebesar cost-nya, harga perolehannya, dan juga mendebit depresiasinya, akumulasi depresiasinya nih equipment yang old gitu ya. Nah, kemudian tadi saya katakan harusnya kan tidak ada cash karena ini keluaran non komersial. Nah, di sini ternyata meskipun tadi tidak ada keterangan, information processing membayar 7.000. Nah, maka kalau memang membayar ya Anda akan kredit cash. Kalau belum bayar gimana? Ya Anda bisa catat sebagai utang ya, misalkan accounts payable ya. Kalau belum membayar. Sisanya Anda lihat di sini selisihnya, di sini adalah 12.000 ditambah 7.000, 19.000, sedangkan di sini adalah 13 tambah 4 ya 17.000, berarti ada selisih sebesar 2.000 di sisi debit. Nah, selisih 2.000 sisi debit inilah yang harus dicatat segera sebagai kerugian. Jadi loss on disposal of equipment. Disposal itu pelepasan ya. Jadi karena Anda melepas mesin lama, mendapatkan mesin baru, maka ada kerugian dicatat. Atau Anda bisa ngitung 2.000 ini, tadi kan saya gunakan ini ya, jadi 12 tambah 7, 19 dibandingkan dengan 13 ditambah 4. Atau Anda bisa juga melihat seperti ini, fair value-nya 6.000, sedangkan book value-nya adalah 8.000, book value mesin lama ya, maka di sana ada kerugian sebesar 2.000. Boleh juga menghitung 2.000 dari sana, sama saja. Nah, bagaimana kalau situasinya untung ya? Pada umumnya perusahaan mencatat biaya atau cost aset non moneter yang diperoleh dari pertukaran dengan aset non moneter lainnya pada nilai wajar aset yang diserahkan. Dan kalau ada keuntungan, sama seperti sebelumnya, kerugian harus diakui segera. Ya, jadi kenapa? Karena ini pertukaran dan ada unsur substansi komersialnya. Bagaimana kalau tidak ada unsur substansi komersial seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya, maka keuntungan dan kerugian akan ditangguhkan. Mari kita lihat contohnya. Interstate Transportation Company menukar sejumlah truk bekas ditambah dengan uang tunai. Nah, kalau di sini sudah ada keterangan jelas ya, ditambah dengan uang tunai. Berarti ini sebenarnya ada aspek moneternya. Kalau tadi sebenarnya tidak ada aspek moneternya karena tidak disebutkan. Dengan kendaraan semi truk. Jadi kalau ini truk lama diganti dengan semi truk. Truk bekas memiliki nilai buku gabungan karena truk bekasnya ternyata tidak cuma satu ya, ada beberapa truk bekas. Nah, nilai gabungannya adalah 42.000, terdiri dari kos 64 dan akumulasi depresiasinya 22. Agen pembelian interstate yang berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas memiliki nilai wajar sebesar 49. Nah, dengan demikian sebenarnya Anda sudah bisa langsung ya, dengan rumus yang tadi itu Anda sudah bisa langsung membandingkan ini antara nilai buku dengan nilai pasar wajar. Di mana garisnya salah ya, ini 42 dengan 49. Di mana Anda lihat nilai bukunya 42 dihargai 49 berarti lebih tinggi, atau dengan kata lain ada keuntungan tanda kutip ya. Uang tunai yang harus dibayarkan oleh interstate adalah 11.000. Nah, maka kalau seperti ini, Anda tidak seperti yang sebelumnya ya, ngitung berapa truk baru, kemudian berapa harga subsidinya ya dan sebagainya. Maka untuk kasus ini cukup simpel karena langsung tertera jumlah uang yang dibayarkan. Maka untuk menghitung cost dari semi truk adalah berapakah fair value dari aset yang dipertukarkan, yaitu 49, ditambah dengan kas yang dibayarkan. Jadi jelas ya, ada uang tunai yang terkait. Nah, maka totalnya yaitu sebesar 60.000 inilah cost dari semi truk tersebut. Jadi lebih simpel ya, kalau ada uang yang terkait secara jelas ya, tertera bahwa Anda harus bayar uang sekian. Beda dengan yang kasus tadi, uangnya tidak disebutkan.
Nah, maka jurnalnya sama seperti sebelumnya, truknya berapa yang diterima tadi? Oh, nilainya 60.000 tadi ya, fair value yang baru, cost of truck, fair value yang cost of truck yang baru, tadi sebutnya dengan truk yang semi truck. Kemudian truk bekas, nah ini sudah mulai ada penjelasannya seperti ini, semi ini yang used. Yang used cost-nya 64, akumulasinya 22. Kemudian cash yang dibayarkan tadi jelas ya, tertera 11.000. Maka total ini 60 tambah 22 sama dengan 82, 64 dengan 11 totalnya 75, begitu kan, selisihnya adalah 7.000. Nah, selisihnya ada di sisi kredit. Nah, karena kredit berarti dia gain, ya, gain on disposal of truck. Atau Anda bisa ngitung gain ini juga dengan cara membandingkan seperti ini, berapa fair value aset bekas, kemudian dikurangi dengan nilai buku, ya, nilai buku 42, selisihnya sebesar 7.000, itulah gain, karena selisih lebih besar ya, maka diakui sebagai gain. Nah, bagaimana kalau perusahaan tidak memiliki pertukaran aset moneter ini tidak memiliki substansi komersial? Nah, kini asumsikan bahwa pertukaran yang dilakukan oleh Interstate Transportation Company yang baru kita bahas tidak memiliki substansi komersial, maka Interstate akan menangguhkan keuntungan sebesar 7.000 tadi dan menguranginya ke basis penghitungan semi truck. Jadi tidak ada gain ya. Jadi kalau di sini ada gain ya, maka gain yang ada di sini ini dihilangkan. Dihilangkan kemana? Ya, akan mengubah nilai dari semi truck tersebut. Jurnalnya seperti ini. Ya, Anda lihat tidak ada gain dan gainnya mengurangi cost dari semi truck seperti itu. Ya. Ini adalah ringkasan dari pengakuan keuntungan dan kerugian dari pertukaran aset non moneter. Hitung total. Jadi ini ringkasannya. Jadi untuk melakukan transaksi pertukaran, pertama hitung ya. Jadi hitung total keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut. Jumlah ini sama dengan selisih antara nilai wajar aset yang diserahkan dengan nilai buku aset yang diserahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya di sini ada A dan B ya. Jika pertukaran memiliki substansi komersial, maka akui seluruh keuntungan maupun kerugian. Dan jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial, maka tidak ada keuntungan kerugian yang diakui, atau dengan kata lain, keuntungan kerugian ditangguhkan. Ya, itu kesimpulannya. Perusahaan harus mengungkapkan transaksi pertukaran aset non moneter ini di dalam laporan keuangan dan juga di catatan atas laporan keuangan, yaitu meliputi sifat dari transaksi tersebut, tadi ya, apakah ada substansi komersialnya atau tidak, kemudian metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung aset yang dipertukarkan dan juga perhitungan mengenai keuntungan kerugian ya, yang perlu diakui, khususnya kalau ada substansi komersial. Dan kemudian sebagai tambahan terkait dengan transaksi hibah. Ya, bagaimana kalau ada hibah dari pemerintah? Nah, untuk hibah pemerintah ini kalau kita baca di PSAK 61, Anda silakan pelajari PSAK 61 ini, hibah pemerintah itu dibedakan dengan bantuan pemerintah ya. Jadi sebenarnya sama-sama tanda kutip ya, sama-sama hibah gitu. Tapi di PSAK sudah di-stated ya, sudah dinyatakan hibah dengan bantuan itu berbeda. Nah, di buku kita disampaikan bahwa hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada perusahaan atau entitas sebagai imbalan atas kepatuhan entitas tersebut di masa lalu ataupun juga di masa yang akan datang, sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu yang ditetapkan biasanya ya oleh perusahaan. Nah, IFRS menetapkan bahwa hibah diakui sebagai pendapatan apabila kita menggunakan pendekatan pendapatan atau income atau revenue approach sebagai suatu basis sistematis yang dapat ditandingkan atau match dengan biaya terkait yang ditujukan untuk dikompensasikan. Seperti apa? Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, hibah peralatan laboratorium. Spektrum menerima subsidi sebesar 500.000 dari pemerintah untuk membeli peralatan laboratorium pada tanggal 2 Januari 2019.
Biaya peralatan laboratorium adalah 2 juta. Masa manfaat 5 tahun dan didepresiasikan dengan metode garis lurus. Nah, maka IFRS memperkenankan Spektrum AG ini untuk mencatat hibah ini dengan salah satu dari 2 cara. Jadi diberikan alternatif ya. Apakah mengkredit deferred green revenue, jadi untuk hibah sebesar 500 ini ya dalam bentuk subsidi tadi dicatat sebagai green revenue itu pendapatan hibah ya yang ditangguhkan, jadi deferred green revenue, ataukah dicatat langsung ke dalam akun lab equipment untuk subsidi dan didepresiasikan selama 5 tahun. Jadi ada 2 pilihan ya, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Jika Spektrum memilih untuk mencatat sebagai deferred revenue sebesar 500.000, maka ia akan mengamortisasi jumlah ini selama 5 tahun ya, menjadi pendapatan. Jadi karena akan ditangguhkan ya pendapatannya deferred revenue, nah maka deferred revenue ini nanti akan bertahap per 5 tahun diakui sebagai pendapatan. Nah itu kita sebut dengan amortisasi. Atau dengan kata lain 100 per tahun, 500.000 dibagi 5 tahun. Dampak terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 tampak seperti ini. Jadi kalau Anda lihat di Statement of Financial Position-nya, di sisi current liabilities, di sini ada deferred green revenue sebesar 100, kemudian ada ini untuk yang di Statement of Financial Position-nya ada deferred green revenue sebesar 100 itu yang akan terhutang di tahun depan dan 300 deferred green revenue yang akan terhutang lebih dari 1 tahun. Jadi Anda pisahkan bagian yang non-current dengan yang current liabilities. Sedangkan di income statement, green revenue tadi yang diakui kan hanya 100 ya, karena dari 500 yang ditangguhkan tadi per tahun sebesar 100.000 diakui sebagai pendapatan. Seperti itu. Nah, kemudian jika Spektrum memilih untuk mengurangi biaya perolehan peralatan lab, jadi mengkredit labnya, peralatan labnya, tadi kan alternatif kedua seperti itu ya, maka Spektrum melaporkan peralatan seharga 1.500.000 yaitu 2 juta dikurangi 500.000 dan menyusutkannya selama 5 tahun. Dampak terhadap laporan keuangannya akan nampak seperti ini. Jadi nilai equipment-nya di Statement of Financial Position langsung tertera 1.500.000. Jadi tidak 2 juta ya, tetapi langsung ke sana dan akumulasi depresiasinya berarti 1.500.000 per 5 ya atau 300.000 per tahun. Kemudian income statement-nya yang tertera di sana adalah depreciation expense ya, seperti lazimnya. Mari kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana kalau ada hibah atas kerugian masa lalu? Contoh, Flyaway Airlines telah mengalami kerugian operasional yang besar selama 5 tahun terakhir. Kota Plentyville tidak ingin kehilangan layanan penerbangan dan karena itu mereka setuju untuk memberikan hibah tunai sebesar 1 juta kepada maskapai penerbangan tadi untuk membayar krediturnya, jadi utang-utang tadi ya, agar perusahaan tetap dapat melanjutkan layanan penerbangan. Karena hibah yang diberikan ditujukan untuk membayar jumlah yang terutang kepada kreditur atas kerugian masa lalu, maka perusahaan Flyaway Airlines harus mencatatnya sebagai pendapatan. Jadi beda dengan tadi ada alternatif ya. Sebenarnya sini juga ada alternatif, tapi alternatifnya sangat khusus ya. Jadi langsung diakui sebagai pendapatan cash 1 juta dan grant revenue sebesar 1 juta. Nah, yang khusus adalah apabila ada ketentuan ya di dalam perjanjian hibah ini ya dengan kota Plentyville tadi yang menyebabkan perusahaan atau Flyaway harus memenuhi beberapa kewajiban di masa yang akan datang. Jadi ada ketentuan-ketentuan khusus ya. Maka perusahaan harus mengkreditnya tidak ke grant revenue tapi ke deferred grant revenue. Dan sama seperti sebelumnya, deferred grant revenue ini akan diamortisasikan selama masa manfaat.
Nah, jadi ini kalau khusus ya. Jadi gampangnya gini, hibah bersyarat gitu. Nah, kalau hibah bersyarat dan syaratnya menjadikan si flyover ini harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu di masa yang akan datang, maka diakui sebagai deferred grant revenue. Tapi kalau tidak ada syarat, ya langsung dicatat sebagai grant revenue. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu hibah biaya pinjaman. Dewan Kota Puerto Aloa mendorong perusahaan teknologi tinggi, yaitu TechSmart, untuk memindahkan pabriknya ke Puerto Aloa. Dewan Kota telah setuju untuk memberikan pinjaman tanpa bunga, ini soft loan ya, sebesar 10 juta, di mana pinjaman terutang hingga akhir tahun ke-10. Dengan ketentuan bahwa TechSmart ini akan mempekerjakan setidaknya 50% atau minimal 50% dari jumlah tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Puerto Aloa selama 10 tahun ke depan atau selama jangka waktu pinjaman. Suku bunga pinjaman TechSmart adalah 9%. Nilai kini dari utang pinjaman, nilai kini ini present value, tidak perlu saya bahas lagi ya bagaimana menghitungnya. Ini pernah kita bahas ya tentang bagaimana menghitung present value, atau Anda bisa cek di video manajemen keuangan. Di sana ada 2 chapter tentang present value atau time value of money. Di mana dari penghitungan time value of money tadi diperoleh angka present value-nya sebesar 6.499.300. Nah, maka jurnal untuk mencatat pinjaman soft loan ini, ya pinjaman dengan bunga yang bunga tanpa bunga ya, bunga sangat rendah. Nah, jadi disebut dengan tanpa bunga adalah cash sebesar 6.499 atau sebesar present value tersebut dan mengkredit notes payable. Nah, sebenarnya nanti pada saat kita membahas tentang liabilities ya, sebagian besar hutang jangka panjang itu memang akan menggunakan pendekatan present value untuk menentukan cost-nya. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan pendapatan yang ditangguhkan, perusahaan bisa mencatat hibah sebagai berikut, ya, yaitu 10 juta dikurangi dengan 6 juta, karena kan tadi kita nerimanya 10 juta, maaf. Ya, kalau balik ke sini, Anda nerima uangnya itu 10 juta gitu, padahal present value-nya hanya 6,4 sekian juta. Nah, maka selisihnya Anda catat sebagai deferred grant revenue. Atau kalau Anda ingin gabung boleh ya. Jadi ini 2 jurnal ini Anda gabung saja. Cash sebesar 10 juta gitu ya. Kemudian notes payable 6,499.300 dan deferred grant revenue sebesar selisihnya yaitu 3.500.700. Jadi 2 jurnal tadi boleh digabungkan supaya Anda tidak bingung ya. TechSmart menggunakan suku bunga efektif untuk menentukan beban bunga sebesar 5.84937 pada tahun pertama, dan perusahaan juga mengurangi deferred grant revenue dan menambahkan grant revenue sebesar 5.84937. Hal ini berdampak beban bersih yang terkait dengan pinjaman adalah 0 di setiap tahunnya. Ini terkait dengan amortisasi grant revenue. Nah, untuk bagaimana mengamortisasinya nanti pada saat kita membahas hutang jangka panjang itu akan lebih detail disajikan di sana. Baik, kita masuk ke topik yang keempat, yaitu biaya setelah tanggal perolehan. Jadi bagaimana kalau ada biaya-biaya yang dikeluarkan setelah tanggal perolehan aset tetap atau PPE. Maka perusahaan akan mengakui biaya setelah tanggal pelaporan tadi sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan. Nah, bukti manfaat ekonomi masa depan ini dalam bentuk peningkatan ya. Jadi adanya peningkatan masa manfaat, kemudian peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan jadi semakin produktif, dan juga peningkatan terhadap kualitas dari produk yang dihasilkan. Nah, jenis pengeluarannya biasanya dalam bentuk ini yang disebut dengan addition, penambahan ya, menambah atau memperluas aset yang ada,
Kemudian ada improvements and replacement. Jadi improvement itu perbaikan, lebih bagus begitu ya, improve, dan penggantian atau replacement yaitu berupa penggantian aset yang lebih baik atau serupa terhadap aset yang sudah ada. Bisa juga dalam bentuk rearrangement and reorganization, yaitu pengaturan kembali, yaitu perpindahan aset dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kemudian bisa juga berupa repairs atau perbaikan, pengeluaran dalam rangka memelihara aset dalam kondisi yang dioperasikan. Yang paling banyak memang biasanya adalah repairs ya. Contoh kalau Anda punya kendaraan roda 2 atau roda 4, kan Anda secara rutin ya merawat kendaraan tadi, Anda datang ke bengkel dan Anda bayar servis rutin, itu repairs. Nah, nanti tinggal dipastikan apakah repairs ini menambah cost ya, atau menambah nilai buku dari aset tadi atau tidak, tergantung dari kondisi-kondisi tertentu ya. Dan ini adalah treatmentnya, jadi untuk baik untuk addition, improvement, replacement, rearrangement, dan repairs, bagaimana normal accounting treatmentnya. Di sini disebutkan bahwa addition umumnya adalah mempengaruhi nilai buku ya, jadi capitalized cost of additions to asset account, jadi dia masuk ke aset. Kemudian untuk improvement and replacement, remove cost of an accumulated depreciation on old asset, recognizing any gain or loss. Jadi seperti yang sudah tadi dijelaskan, kalau ada pertukaran misalkan ya, maka kalau memang ada substansi komersial dia akan mencatat gain atau loss segera. Capitalized cost of improvement and replacement. Sedangkan rearrangement, keterangannya expense cost of rearrangement and replacement dicatat sebagai expense. Jadi untuk yang tiga ini dulu ya, addition masuk ke set, improvement dia masuk ke cost of improvement. Jadi ada ini ya, ada keterangan cost of improvements and replacement, ada gain dan loss. Sedangkan untuk rearrangement and reorganization dia masuk sebagai expense. Nah, sedangkan repair tergantung ya, apakah dia ordinary, biasa, rutin biasa, seperti yang tadi saya katakan, kalau Anda punya motor, punya mobil, Anda servis rutin per 3 bulan misalkan, maka itu disebut dengan ordinary. Nah, kalau ordinary dia biasanya catat sebagai expense ya. Jadi expense cost of repairs when occurred. Tapi kalau major itu misalkan Anda harus overhaul, Anda harus bongkar semua mesin kendaraan Anda, dan tentu saja itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, maka remove cost and accumulated depreciation of an old cost, kalau ada gain loss Anda akui, dan capitalized cost of major repairs. Jadi nanti dicatat sebagai ke dalam mempengaruhi nilai buku dari asetnya. Dalam menentukan bagaimana biaya harus dialokasikan secara tanggal perolehan, perusahaan mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal PPE. Perusahaan mengakui biaya sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur dengan andal, dan kemungkinan besar perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan. Ya, jadi di beberapa literatur mereka menyebutnya dengan capital expenditures dan revenue expenditures. Untuk capital expenditures itu akan diakui mempengaruhi cost of asset, sedangkan untuk yang revenue expenditure diakui sebagai beban ya, atau expense. Berikutnya kita masuk ke tema yang kelima, yaitu pelepasan PPE. Bagaimana kalau PPE-nya harus keluar dari perusahaan ya, apakah dijual atau karena memang sudah tidak bisa digunakan lagi. Perusahaan dapat menghentikan pengakuan aset tetap secara sukarela atau melepaskannya. Ya, karena menjual ya, jadi melalui transaksi penjualan, karena ditukar, atau karena terpaksa ya, jadi konversi dipaksa karena memang ada kondisi-kondisi yang tidak bisa dihindari, musibah misalkan, atau sudah nggak bisa digunakan lagi, sudah tidak ada nilai manfaatnya, akhirnya ditinggalkan atau diabaikan. Catatan depresiasi, nah ini penting ya, depresiasi harus dilakukan sampai dengan tanggal pelepasan aset tersebut. Jadi kalau asetnya ingat, depresiasi itu biasanya dicatatnya per tahun ya. Jadi per 31 Desember, asumsi tahun buku perusahaan berakhir di tanggal tersebut, maka Anda catat depresiasi di sana melalui ayat jurnal penyesuaian. Nah, kalau ada pelepasan sebelum atau di luar tanggal 31 Desember, maka
Misalkan Anda sudah catat 31 Desember tahun lalu, dan kemudian tahun ini, di pertengahan tahun, sebut saja 1 Juni misalkan, Anda ingin melepas, maka Anda harus hitung dulu itu, depresiasi dari 1 Januari tahun kemarin sampai dengan 1 Juni tahun ini. Itu maksudnya. Mari kita lihat contohnya. Barrett Group telah mencatat penyusutan mesin seharga 18.000 selama 9 tahun dengan tarif 1.200 per tahun. Jadi 1.200 kalikan 9 sama dengan 18 ya. Kemudian jika perusahaan menjual mesin pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000, ya di sini ada keterangan pertengahan tahun. Nah, maka pertengahan tahun ini nanti Anda harus hitung depresiasinya, depresiasi setengah tahun. Maka Barrett harus mencatat depresiasi pada tanggal penjualan tersebut ya. Tadi sini ini cost ya, cost mesinnya 18.000, kemudian masa manfaatnya 9 tahun, dan tarif depresiasinya 1.200 begitu ya. Nah, maka untuk depresiasi setengah tahun berarti ya setengah kali 1.200 atau sama dengan 600. Anda catat dulu, ya, ini Anda catat dulu. Jadi jangan langsung menghapus asetnya ya. Jadi jangan tiba-tiba Anda langsung mengkredit aset tetap. Ya, tapi Anda catat dulu berapa depresiasinya. Ya, sesuai dengan metode yang digunakan. Depreciation expense 600, akumulasi depreciation mesin ya, di sini machinery sebesar 600. Nah, baru kemudian Anda mencatat pelepasan asetnya ya. Nah, di sini Anda lihat asetnya dilepaskan, ya nilai cost-nya tadi 18.000. Nah, akumulasi depresiasinya sebelumnya kan ini ya, 1.200 per tahun kali 9, ya ini kali 9 ditambah dengan 600 ya. Atau sama dengan 11.400. Oke. Nah, kemudian Anda tadi dikatakan bahwa Anda mendapatkan uang tunai ya sebesar 7.000, maka ada selisih keuntungan sebesar 400. Jadi cash 7.000, akumulasi depresiasi 11.400, mesin 18.000, dan sisanya adalah gain ya, disebutnya dengan gain on disposal of asset. Sebutkan nama asetnya di sini machinery ya, gain on disposal of mesin atau machinery. Bagaimana kalau konversi dipaksa? Nah, terkadang aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi yang dipaksa, biasanya karena musibah ya. Misalkan kebakaran, banjir, pencurian, atau kasus-kasus lain, misalkan kasus hukum. Disita, misalkan seperti itu ya. Perusahaan harus melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan, misalnya dari penetapan kasus hukum atau pemulihan asuransi jika ada, dengan nilai buku tersebut sebagai keuntungan atau kerugian. Atau dengan kata lain, kalau ada keuntungan atau kerugian akibat konversi dipaksa, maka keuntungan kerugian harus dicatat. Perusahaan memperlakukan keuntungan kerugian ini seperti halnya pada jenis pelepasan PPE yang biasa, jadi bukan konversi yang dipaksa. Contoh, Camel Transport Corporation harus menjual pabrik yang terletak di properti perusahaan yang berdiri tepat di jalur jalan raya antar negara bagian. Jadi katakanlah ada perluasan jalur negara, pelebaran begitu, maka kemudian perusahaan harus berpindah. Camel menerima 500.000 yang secara substansial melebihi nilai buku tanah, yaitu 150.000, dan nilai buku bangunan sebesar 100.000. Biaya 300.000 dikurangi akumulasi penyusutan 200.000. Camel membuat jurnal sebagai berikut. Jadi cash-nya 500, ini uang yang diterima. Kemudian nilai akumulasi depresiasi dan cost of building. Kemudian juga ada cost of land-nya, karena tadi ada cost of land, dan selisihnya dicatat sebagai gain atau loss. Ya, di sini kebetulan adalah gain, jadi dicatat sebagai gain on disposal of plant asset. Jadi sebenarnya sama ya dengan transaksi sebelumnya gitu. Kalau ada gain diakui, kalau ada loss juga diakui. Itu
Materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan chapter 10 tentang BPE ini, untuk lebih detailnya Anda bisa membaca bukunya dan juga bisa untuk mempertajam, Anda bisa mengerjakan contoh-contoh soal yang ada di buku tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan pencerahan, eee secara singkat ya, saya sebut singkat karena secara detail Anda harus baca bukunya, lebih jauh lagi, di sana banyak sekali penjelasan-penjelasan yang bisa Anda peroleh. Saya kira demikian, terima kasih banyak, sampai bertemu kembali di, materi pembelajaran yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.